Pindah sekolah cogil atau sekolah cegil? Pilih sekolah cogil aja, Yan. Mama capek kamu jadi cewek kurang ajar gara-gara sekolah di sekolah cegil itu. Tapi Ma, besti aku tuh... Dengerin Mama atau uang jajan kamu yang 100 juta per hari itu, Mama cabut. Pilih yang mana? Cepat. Aneh, kok di sekolah kagak ada bau kaki ya? Biasa kan cowok-cowok paling gampang bau kaki. Lu anak baru dari sekolah cegil itu. Berani banget lu kesini. Lu udah tahu kan kalau ini sekolah cogil? Hah? Lu ngomong sama gue nih? Dan kenapa nada lu najis banget? Emang nada gue gimana? Perasaan nada gue biasa-biasa aja. Dan gue cuma mau ngingetin lu, ini bukan sekolah biasa buat cewek kayak lu. Jadi mendingan lu pergi deh. Iyalah tuh. Tapi mendingan lu minggir deh. Gue lagi bete banget karena disuruh pindah ke sekolah cogil ini. Jadi awas. Mau kemana lu? Emang ada yang ngizinin lu boleh masuk ke sekolah cogil ini? Udah gue bilang, ini sekolah bukan sekolah biasa. Lebih tepatnya bahaya buat lu. Oh, jadi gue nggak boleh masuk nih? Ya udah kalau gitu, Pak, saya udah di depan sekolah nih. Tapi saya nggak dibolehin masuk karena ada satu murid yang... Aldi, cepet masuk ke kelas kamu. Ini udah jam pelajaran. Kenapa kamu tiba-tiba ada di sana? Ya pastinya buat menghalangi cewek ini masuk ke sekolah ini lah, Pak. Kan sekolah ini cuman khusus buat cowok aja. Seperti yang Bapak bilang kemarin, kita akan mengubah sekolah ini menjadi sekolah normal yang menerima anak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kamu nggak mau minggir, Bapak akan panggil security. Coba aja kalau Bapak bisa. Lepasin, hei! Sebelumnya, Bapak minta maaf ya Nak Pian untuk kegaduhan barusannya disebabkan oleh keluarga kami dari 27 bulan Mei. Bulan Mei, ayo dong bantai kami. Kalian semua cepet masuk kelas. Ya Tuhan, murid-murid ini kenapa nakal banget sih? Ternyata sekolah ini lebih gila daripada ekspektasi gue. Kamu ngomong apa Nak barusan? Gak ada kok, Pak. Jadi saya kelasnya di mana ya, Pak? Di 12 IPS 1 ya Nak. Dan kalau nanti siswa-siswa saya nakal, kamu langsung lapor saya aja biar saya hukum mereka semua. Oke. Kalau gitu saya ke kelas dulu ya, Pak. Sama satu lagi, nanti setelah seminggu kamu sekolah di sini, kamu akan diberikan kertas penilaian apakah sekolah ini pantas menerima murid perempuan atau tidak. Jadi Bapak mohon bantuannya ya, Pian, untuk diisi kertasnya nanti. Baik, Pak. Akan saya isi nanti. Semuanya, perkenalkan kita kedatangan anak baru. Bu, mending Ibu diem deh. Ibu kelihatan makin hot kalau Ibu diem doang daripada Ibu ngobrol. Apa kata lu barusan? Lu tahu nggak yang lu omongin ke ibu barusan itu termasuk pelecehan verbal loh. Pelecehan? Hei, gue kan cuma muji ya. Lagian ngapain coba guru pakaiannya menggoda begitu? Pian, silahkan kamu duduk karena pelajaran kita akan segera dimulai. What? Ibu diem aja gitu loh, dilecehin, dikata-katain sama murid kurang ajar kayak gitu yang gak ada otak kayak begitu. Siapa yang lu bilang gak ada otak? Berani banget lu ngatain gue begitu. Dan asal lu tahu, guru ini tuh pacar gue. Lu beneran sinting, sumpah. Maaf banget ya Pak, anak saya tuh nggak biasanya bermain kekerasan seperti ini. Cepat minta maaf ya. Tidak Bu, tidak perlu. Saya tidak memanggil Ibu ke sekolah untuk menceramahi anak Ibu. Hanya saja apa, Pak? Jangan bilang Bapak mau saya tutup mulut soal pelecehan verbal yang dialami sama wali kelas saya lagi. Itu murid sinting sampai meluk wali kelas saya loh, Pak. Apa kata kamu, Yan? Maaf, Pian, tapi dengan berat hati, kamu akan dikeluarkan dari sekolah ini. Apa? Hah? Gue cuma bisa jadi frontman atau player di Squid Game. Gak bisa jadi VIP aja gitu yang nonton doang. Maaf, tidak bisa. Anda terlalu miskin. Miskin? Gimana kalau jadi penjaga yang pakai jaket merah dan topeng hitam itu? Maaf, itu juga tidak bisa karena Anda cupu dalam menggunakan pistol. Buset, udah kayak polisi aja lu pada ya pakai pistol segala. Jadi sekarang apa keputusan Anda? Waktu Anda sisa 15 menit lagi untuk memilih peran Anda. Hah? Ada waktunya? Yaudah kalau gitu frontman tugasnya ngapain ya? Untuk tugasnya nggak jauh beda sama VIP. Hanya saja frontman menonton game dan mencari solusi jika ada player yang bermain curang nantinya. Seriusan tugasnya frontman cuman kayak gitu doang? Ih, gampang banget. Yaudah gue jadi frontman aja, digaji kan ya? Pastinya. Apalagi jika Anda berhasil membuat permainan ini menjadi lebih menarik, maka Anda akan mendapatkan bonus tambahan. Wow, menarik sih. Sekarang pikirkan permainan-permainan apa yang harus dimainkan para pemain di Squid Game. Hah? Gue yang nentuin game ya? Seriusan gak sih? Keren banget gue. Gue kasih yang susah-susah lah biar seru. Total ada 456 pemain dan 5 permainan. Malam ini juga harus ditentukan karena besok permainan dimulai. Oh ya,
Sama hukumannya juga dari gue kan ya, gue pengen ngusulin hukumannya. Hukuman dari kami, Anda hanya pikirkan permainan apa saja yang akan mereka mainkan. Oh gitu. Ya, nggak asik banget. Padahal gue pengen suruh mereka marahin batu gitu loh. Atau ya cium kentutnya si Chelsea. Oh ya, si Chelsea pilih apa ya? Halo Chelsea, lu udah dapet pilihannya kan ya? Lu jadi pemain Squid Game atau jadi frontman-nya? Hah, frontman? Apaan tuh? Gue cuma ditawarin jadi playernya atau penjaga. Dan gue pilih player cuy, karena dia duit unlimited. Anjir, duit unlimited. Ih, kok gue gak dikasih tahu sih hadiahnya tuh duit unlimited? Ya, emang gak dikasih tahu. Tapi gue cari tahu sendiri di dark web. Yalah, itu mah belum pasti namanya berarti. Sejujurnya iya sih. By the way, lu pilih apa, Yan? Bukan player ya? Gue pilih jadi frontman, orang yang ngawasin permainan sama yang bikin permainannya. Sumpah lu, ih bocorin ke gue dong. Besok kita main apa aja? Ya deh, karena lu bestie gue, iya gue kasih tau, tapi cuman permainan pertama aja ya, biar lu deg-degan gitu loh. Ish, pelit banget. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Buruan apa? Jadi permainan pertama itu buka toples nastar yang ada isolatifnya. Nah kalau isolatifnya putus, lu bakal kena hukuman. Anjir, seriusan itu gamenya? Itu mah gampang. Gak ada yang lebih susah apa ya? Gampang, gue kagak pernah bisa coy buka itu, makanya gue pengen lihat orang lain juga struggle gitu, karena gue yakin bukan cuma gue doang yang nggak bisa. Frontman, perubahan rencana. Game yang Anda ajukan hanya akan terpakai 4 saja. Kenapa gitu? Dan permainan mana yang dihapuskan? Permainan pertama, yang buka packaging nastar, diganti menjadi lampu merah dan lampu hijau. Aduh, mana itu yang gue bocorin ke Chelsea lagi? Duh, pasti dia bakal marah banget, jir. Kirain gue bohongin dia. Jika Anda sudah mengerti, ayo kita berdiri di depan layar karena permainan akan segera dimulai. Baiklah. Ini kayaknya seru tuh main lampu merah, lampu hijau. By the way, kalau mereka kalah hukumannya apa? Simple, mereka akan dikeluarkan dari game ini dan tidak bisa bermain lagi. Masa hukumannya cuma kayak gitu sih? Nggak seru banget. Hah? Suara tembakan? Kenapa ada suara tembakan? Bukankah sudah saya bilang, jika kalah mereka akan dikeluarkan dari game ini dan tidak bisa bermain lagi. Yang artinya mereka harus metong. Hah? Sisa umur jodoh gue balik jadi 80 tahun lagi. Ini artinya bisa gue belanjain lagi. Yan udah Yan, kasihan jodoh kamu. Tiap hari harus diambang metong gara-gara kamu belanjain semua sisa umurnya. Iya bodo amat, Mama kan tahu sendiri aku tuh anti jodoh. Buset, iPhone 18 Pro Max tuh ya. Jangan bilang Yoi, mau juga nggak lu sini gua beliin. ogah, gue masih tahu diri ya Yan. Nggak pakai sisa umur jodoh orang buat kesenangan pribadi. Ya udah, kalau nggak mau nggak akan gua paksa juga. By the way Yan, lu kenapa benci banget sih sama jodoh lu? I mean, lu aja belum pernah ketemu langsung kan sama jodoh lu? Itu karena di otak gua semua cowok itu sama kayak bapak gua, tukang selingkuh. Ye, bapak gua nggak pernah selingkuh ya. Jadi jangan sama-samain semua cowok sama bapak lu. Pian beda. Helat tuh. Palingan juga lu aja yang nggak tahu bapak lu selingkuh di belakang. Apa kata lu? Enggak ya? Nih, jajanan buat ibu. Yan, jujur ibu senang sih kamu belanjain ibu terus-menerus. Tapi lama-lama ibu kasihan deh sama sisa umur jodoh kamu itu. Kamu pakai terus. Ngapain dikasihanin sih bu? Orang setiap kali ya saya belanjain sisa umur jodoh saya sampai sisa 1 tahun, besokannya tuh langsung nambah lagi jadi 70, bahkan kadang 80 gitu loh. Anyway, emangnya bisa ya bu sisa umur ditambah begitu aja? Apa jangan-jangan bisa dibeli pakai duit lagi sisa umur? Kalau sisa umur bisa dibeli, udah banyak tuh koruptor yang hidupnya panjang umur. Tapi kan enggak ya. Apa jangan-jangan jodoh saya bukan manusia lagi bu? Hesh, gak usah ngawur kamu Pian. Udah sana masuk ke kelas. Oh iya, satu lagi. Harusnya ya, kamu tuh bersyukur tahu Pian punya jodoh kayak jodoh kamu yang sekarang ini. Bukannya malah kurang ajar. Kenapa gitu bu? Ya, soalnya dia nggak pernah belanjain sisa umur kamu. Nih, ibu lihat di sistem sisa umur kamu masih 78 tahun lagi. Kayak kemarin. Nggak mau sebaik apapun jodoh gua nggak akan pernah punya pasangan alias jomblo selamanya. Karena gua kan anti jodoh ya. Permisi, gue boleh nanya enggak ya? Kantor kepala sekolah di mana ya? Gua nggak ngobrol sama makhluk yang namanya cowok. Maaf, apa? Lu budak. Gua kagak ngobrol sama cowok. Lah, yang sekarang lu lakuin ke gue apa namanya? Gali lubang. Sumpah lu rese banget sih itu sekarang. Kantor kepala sekolah di sana. Oh my god, Daniel, kamu beneran pindah ke sekolah ini? Tante, iya nih tante jadinya ke sini.
Hah? Dia kerabatnya Bu Pusat Bantuan. Anyway, kenalin ini Pian, murid rese yang sering tante ceritain ke kamu itu loh. Ibu yang bener aja, masa ibu julitin saya ke kerabat ibu sih? Oh, dia yang anti jodoh itu, Tan. Yang selalu belanjain sisa umur jodohnya sampai jodohnya sekarat itu. Wah, parah banget sih ini cewek. Ternyata ini bentukannya. Sekarat apanya? Emangnya lu pernah ngerasain, sisa umur lu sisa 1 tahun? So tau banget. 1 tahun? Udah pernah lah. Orang jodoh gua elu, cegilan tiap hari belanjain sisa umur gua. Apa? Jadi lu jodoh gua? Oh, dan sejujurnya alasan gue pindah ke sekolah ini ya buat ketemu sama elu, jodoh gue. Enggak, lu harus pindah sekolah sekarang juga. Gua nggak mau satu sekolah sama lu, coy. Dan kalau gue nggak mau pindah, gimana? Gua bakal belanjain sisa umur lu sampai habis biar lu metong dan gak bisa gangguin gua lagi. Paham? Coba aja, Pian, karena gue juga bisa ngelakuin hal yang sama ke elu. Apa? Lu kenapa sih? Tiap kali gue belanjain sisa umur lu sampai sisa 1 tahun, besokannya langsung balik seperti semula gitu loh. Widih, lu ngajakin gue ngobrol duluan nih. Bukannya katanya lu nggak ngobrol sama cowok. Bisa langsung jawab aja gak sih? Jangan bikin gue emosi dulu ah. Iya, emak gue tuh yang punya sistem umur jodoh ini. Jadi ya suka-suka gue mau nambah atau kurangi sisa umur gue. Noh, gue ubah jadi 1000 tahun umur gue juga bisa. Anjir. Dan gue juga yang nentuin siapa jodoh gue. Jadi Pian, lu gak akan pernah bisa lari dari gue. Even lu benci mampus sama jodoh lu. Apa?